Salam. Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى ثم نظر أي أجال ناظر مرة أخرى متفكرا في شأن القرآن. ثم نظر, kemudian ia memperhatikan. Dia inilah Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi dari awal ayat ini masih ngomongin satu orang satu hebatnya orang, hebatnya dalam apa? Kejahatan ya, ide. Jangan ini masih ngomongin satu orang. Kenapa? Orang itu katakan fi'il madi, dia ini satu orang. Jadi domirnya huwa itu al-walid manggil. Ai ajlan nadra maratan ukhra. Mutafakkiran fi syai'il Quran. Artinya setelah kemarin bicara tentang Quran itu bukannya sihir, bukannya syair, Muhammad itu bukan seorang tunggal segala macam, sampai akhirnya memberikan kesimpulan bahwa Quran itu adalah sihir yang seriusan. Nah, setelah ngomong itu, summa nazar ay ajalan nazar marratan ukhra mutafakkiran fi syai'in. Akhirnya kemudian habis ngomong gitu, Al-Walid bin Mughirah termenung lagi, diam lagi, dia perhatikan lagi, dia berpikir lagi tentang keadaan Al-Quran yang tadi dia sudah bilang Al-Quran itu adalah sihir. Nabi Muhammad bukan sihir. Dikatakan seorang syair, dia tidak ada buktinya. Dikatakan seorang kahin dukun, nggak ada buktinya. Dikatakan kadzab, seorang pendusta, nggak ada buktinya. Lalu akhirnya berkesimpulan bahwa itu adalah sihir. Bagaimana menyimpulkan dia sihir? Bahwa Rasulullah Muhammad yang dia maksud adalah yufarriqu bainar rajuli wa ahli wa waladi. Dia dapat memisahkan antara orang dengan saudaranya, antara suami dan istrinya, antara orang tua dengan anak. Kalau bukan sihir, apalagi itu? Nah, itu kesimpulan tadi. Tapi setelah ngomong gitu, semua nasorat dia apa? Berpikir lagi, berulang lagi tentang Al-Quran. Nah, ketika semua nasorat dia berpikir semua abasa. Ay summa qataba wajhu wa kalahu daikun yumayu. Summa abasa, berarti apa? Masam. Ay summa qataba wajhu, artinya dia kalau maksud kita mengerukkan wajahnya. Wa kalahu, dan juga memasangkan wajahnya daikun yumayu, karena sempit dengan apa yang dia telah ucapkan. Artinya apa yang telah terlontar dari mulutnya tentang kedudukan Rasulullah dianggap tukang sihir dan Quran itu kitab sihir. Ini mikir lagi, setelah dia pikir justru menyesakkan dia sendiri. Artinya membuat dia tidak nyaman dengan apa yang diucapkan. Semua abah saya ini menurutkan dia sendiri.
Artinya diucapkan bukan sesuatu, kalau kita katakan bukan sesuatu yang dia pikir awalnya terlontar secara spontanitas semacam itu, dan itu sudah diterima oleh masyarakatnya. Kenapa? Karena dia seorang kepala suku, pimpinan dia ngomong begitu semua terima. Tapi ketika habis ngomong, dia merasa ini sendiri apa namanya, nyesek sendiri dia. Wa basyara ay wazada fil qaddi wal qalbi. Wa basyara artinya cemberut, artinya wazada fil qaddi wal qalbi. Bertambah dalam kata-kata itu dalam genggamannya, wal qalbi itu dalam cemberutnya, artinya dalam masamnya itu mungkinnya bertambah dia. Setelah macam itu, kalau muhtamil mutafakkiri fi amri mujabbir, seperti orang yang berpikir keras, yang sangat apa kalau kita mikirnya itu mikir banget fi amri mujabbir, pada urusan yang dia betul-betul lagi tadabbur karena dipikirkan. Dia seolah-olah nggak sampai di situ saja. Setelah dikatakan itu kitab sihir, Rasulullah seorang tukang sihir, sampai situ nggak selesai urusan. Masih dia pikirkan lagi. Nah inilah jadi apa bahasa kita. Kalau sekarang kita katakan orang kalau dia sudah berbohong satu kali, maka dia akan mendesain kebohongan selanjutnya. Kalau satu kali dia berbohong, maka dia akan apa? Akan menyusun. Setelah ini akan apa lagi? Akan bohong apa lagi? Terus akan sampai akhirnya dia. Maka kalau ada pepatah serupa bahasa orang pulau. Jadi orang pembohong itu harus mempunyai ingatan yang kuat. Apa tuh ada dulu tuh ingetin bohong sebelumnya. Apa ya? Suka ngapalin kata-kata visualnya, kata-kata apa bijak gitu kata-kata. Bijak mutiara. Ya, mutiara itu. Itu ada ungkapan seorang pembohong harus mempunyai ingatan yang kuat. Kalau dia nggak punya ingatan yang kuat, kebohongannya akan terbongkar. Nah, jadi kalau awalnya sudah berbohong, dia akan berpikir terus nih. Tadi sudah terucap satu kali mengatakan kitab Al-Quran dan Rasulullah sebagai kitab sihir atau Rasulullah sebagai. Ini nggak sampai di situ. Dia berpikir lagi, terus berpikir. Artinya apa? Di awal dengan kebohongan, selanjutnya akan terus kebohongan terus semua. Nggak akan selesai. Dia akan tutup dulu. Karena kalau nggak tutup dia akan terbongkar. Nah, kalau sudah sekali berbohong, hati-hati. Sini demo. Pasti jadi udah. Semua kan begitu. Ini lagi nyambung aja berarti. Nyambung pas banget, pas banget. Nyambung pas banget tuh. Dari surat yang mana juga nyambung semua. Terus ada ya, Al-Walid Mughirah ya dia sudah begitu kadung ngomong gitu terima sama orang gimana katanya. Maka dia itu otaknya mengerutkan ini seolah apa berpikir keras. Kita sudah ngomong begitu, apalagi dia selanjutnya terus. Maka sumana sudah dipikir lagi abas saya dikerutkan mukanya sangat masam dalam macam ini orang yang berpikir keras tuh makanya sering apa arti petuan ubanan pada berkorban. Jangan ubanan apa? Ubanan apa? Ubanan apa? pikiran keras nih. Kalau pemimpin tidak berpikir nyantai aja. Nyantai nggak ada ubanan. Udah mikir. Aja komik. Kalau pemimpin yang berpikir keras gitu kan, ya kelihatan dari mukanya capek gini, yang sedang kasih itu kalau ada apa kantong gini kayak kelihatan orang mati dulu luar biasa menghadapi negara. Tapi kalau yang enggak, ya mau harus apa itu terserah. Ini udah. Ratusan meninggal biasa aja. Ada yang mati 500, lapar itu. Kemarin aja 100. 100 sudah. Ya enggak tahun dulu. Malah bisa. Ya. Jadi ini baru tentang satu orang Al-Walid Mughirah. Ya. Nah, kalau tasjil dan dikatakan al-busur taqtibul wajh wa huwa asyaddu min al-busur. Kata-kata kamu wal basar ya. Bahasa itu al-busur itu ada taqtibul wajh, artinya mengerukkan wajah. Wa huwa asyaddu min al-busur. Ini lebih dari bukan sekedar mau apa masam, itu lebih dari itu apa gambaran itu apa. Jadi kalau masam kan cuma dia mukanya masam. Ini lebih dari itu apa namanya? Ini susah. Kalau memang apa namanya kosakata kita mungkin berkurang. Ini apa tuh? Usut kayak gitu. Kalau ya asam. Masih lebih dari itu. Usut tapi kita mau empat usut. Sumpah apa sumpah apa-apa lah kan. Jadi kelihatan betul. Usut. Ya, kelihatan betul orang yang
Yang mikir tapi mikir agak karuan. Nah ini Al-Mughirah itu sudah ngomong kayak begitu. Ya akhirnya ini lagi berpikir lagi tadi. Sumadbar ay suma'ara al-iman. Nah sudah ngomong itu sumadbar artinya dia percaya, dia tahu bahwa Al-Quran itu bukan kalam biasa, bukan kalam manusia. Dia tahu Rasulullah itu bukan pembohong, Muhammad itu bukan pembohong. Dan itu bukan kata-kata asli pun, bukan seorang itu. Tapi bagaimana supaya ini, karena dia kalau dia apa istilahnya, dia beriman, pengaruhnya itu luas. Tapi resikonya bukan hanya pengaruh pada masyarakat, tapi dia akan dikucilkan oleh kepala suku yang terutama teman yang Abu Jahal ini yang kemarin udah datang sama dia ngomong macam itu. Sumadbar. Kemudian apa? Arin. Dia mundur ke belakang, artinya a'rad iman. Dia apa? Ya sudah berpaling dari iman. Dia nggak akan berapa. Tapi yang lebih berbahaya lagi, wastakbar. Takabbur an itba'il huda. Kemudian dia takabur sombong. Artinya takabur sombong dari mengikuti petunjuk dan kenapa sombong karena dia tahu bahwa kita ini karena kesombonganlah dia nggak mau mengikuti. Karena dia bukan orang Arab yang bodoh, dia nggak ngerti apa-apa, dia ngerti betul. Tapi kalau dia artinya resikonya, kalau dia akui ini buat repot, jabatan turun, kekuasaan turun. Kalau diakui, terus bisa nggak diakui di kepala suku, bisa dimusuhi sebagai ya kolega-kolega yang sebelumnya yang satu ke koloni sama ini. Jadi gimana? Carilah rekayasa supaya apa yang dia katakan itu bisa diterima, tapi dan pas gitu argumentasi untuk penolakan itu ada, bukan cuma sekedar nggak percaya nggak gitu, tapi ada argumentasi. Maka argumentasi yang paling tepat adalah apa? Nah itu sihir, bukan radikal ya, bukan. Itu ada, bukan teroris, bukan, itu sihir. Kenapa? Karena penyihir pada saat masa itu apa ya? Kalau dia profesi yang kata kutubnya yang rendahan. Yang kedua, efek dari sihir itu efek yang negatif. Karena pada waktu itu ini ada kita bicara konteks Nabi dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa sihir menjadi apa? Menjadi apa namanya? Kebanggaan juga, menjadi prestisius yang tinggi. Kalau pada Rasul bukan sihir tapi sihir. Jadi kalau sihir itu enggak. Jadi orang punya emosi itu jadi aib. Kalau zaman Nabi Musa punya sihir tidak apa? Jadi hebat gitu. Kalau tidak, macam-macam ininya. Apa namanya? Ya tiap masa, tiap periode masing-masing. Trennya masing-masing. Maka kemudian setelah itu diulang lagi sama dia. Setelah Sumadbar wastakbar, faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Faqala ma hadza alladhi yaqulu Muhammadun illa sihrun yanquluhu wa yarwihi al-isharati. Artinya Al-Walid belum mengatakan ma hadza, tidaklah Al-Qur'an ini alladzi yaquluhu Muhammad, yang dibacakan, yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, illa sihr, kecuali sihir yang quluhu, yang dia nukil, yang dia pelajari, wa yarwihi, dan dia riwayatkan anis-sahara, dari tukang-tukang sihir. Jadi Rasulullah dianggap apa? Sudah belajar itu, sudah mempelajari dari apa? Ahli-ahli sihir yang sebelumnya. Inilah argumentasi yang diungkapkan setelah dia ngomong yang kemarin bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu apa? Bukannya kalam tapi sihir. Tapi argumentasinya apa? Karena dikatakan Muhammad itu udah belajar itu dan dia hanya menukil meriwayatkan tukang sihir sebelumnya. Asal itu Yusuf memberikan pengaruh. Kenapa dianggap sihir yu'sar, sihir yang memberikan? Karena ketika Al-Quran dibacakan itu sangat berpengaruh. Kalau bahasa kita seperti menghipnotis orang-orang yang mendengarkan Al-Quran, itu yang ditakuti oleh mereka. Karena itu dia membunuh Muhammad sesuatu yang mudah. Ini mudah bagi mereka. Tapi membunuh Al-Quran supaya tidak didengar, ini yang sulit.
Karena ketika Rasulullah atau para sahabat baca Quran itu orang apa maksudnya terkesima mendengarkan itu, dan itu menjadikan mereka meyakini Al-Quran itu bukan kalam biasa. Kenapa? Karena mereka orang Arab. Mereka ngerti bahasa-bahasa yang bukan Al-Quran itu mengerti. Jadi kalau bahasa Arab itu bukan begini. Kalau kita kan biasa aja. Orang ya udah gitu. Kalau orang Arab tuh, bahasa kita kalau orang baca dia nangis, dia nangis. Kan kalau nangis kan karena belum juga barat. Paham. Jadi katakan Al-Quran itu bukan apa? Bukan apa? Tapi apa? Katakan illa sirriyusa. In hadza illa qalbu bashar. Tidaklah ini kecuali perkataan manusia biasa. Ai laisa hadza kalamullah. Ini bukannya kalamullah. Wa ma huwa illa kalamal makhluk. Dan tidaklah itu kecuali hanya apa? Perkataan makhluk biasa. Yahda'u bihi Muhammad al-qulub. Inilah yang menjadikan Muhammad menipu hati-hati. Yang apa? Rasulullah menipu. Wa yuksar fi ma'iha kama yuksar sahar bil masyhur. Kama yuksar sihru bil masyhur. Dan ini apa kalau bahasa kita? Memberikan pengaruh, mempengaruhi sebagaimana sihir dengan orang yang disihir. Jadi Rasulullahnya sebagai penyihir, apa namanya, apa kalau kita mantra ya, Qurannya itu ya mantra sihirnya akan mempengaruhi orang yang disihir. Jadi dianggap orang-orang yang ikut Rasulullah itu orang-orang apa? Yang disihir oleh Rasulullah. Kalau yang apa dia ikut-ikut. Itulah perkataan Al-Walid. Ini semua harus diungkapkan oleh dia. Kenapa? Karena perkataan yang awal sudah diungkapkan sama Rasulullah, sama dia tentang Rasulullah. Ini nggak bisa putus cuma sampai di situ saja. Punya apa? Punya alasan, punya pembuktian. Maka dia harus terus membuat kebohongan terus. Sekali dia berbohong di depan, maka terus akan terus berbohong deh. Ini kebohongan selanjutnya. Maka kata summa nazara, summa adal. Dia perhatikan lagi, dia pikirkan lagi sampai mengkerutkan mikir bagaimana caranya. Capek dia. Kalau memang ada kebohongan nyantai aja selesai. Karena kamu capek nutupin ini, akan ditutupin, cari celah ditutupin, ini tutup, kalau ini dibongkar lagi. Sampai mengerutkan apa? Ini bagaimana berpikir supaya apa? Supaya ini nggak ketahuan, supaya apa yang diungkapkan itu ada sesuatu yang bisa diterima oleh orang. Kenapa yang diungkapkan itu adalah yang dilakukan adalah menutupi kebohongannya? Karena kebenarannya kelihatan, yang dilakukan adalah menutupi kebohongan. Jadi bukan menampakkan kebenaran, karena ada kebenaran yang dia udah ungkapkan ke seluruh. Jadi yang dia lakukan capek itu kalau menerima kebenaran lebih sederhana sebenarnya. Tapi kalau menutupi kebohongan itu susah dan akan terus menerus. Sekali berbohong dia akan tutupi terus. Maka semua abasa dia akan berpikir terus mengerutkan gimana caranya. Itu dapat Al-Walid bin Mughirah. Tapi nanti ujungnya kan dia nggak punya bukti apa. Muhammad dianggap pernah tukang sihir. Nggak ada bukti Rasulullah pernah apa? Berguru pernah. Kenapa? Karena mereka tahu kesalahan Rasul, mereka tahu betul. Di mana Rasul berada dia tahu betul. Sama siapa keluar dia tahu betul. Tapi itulah harus ada harus ada penjelasan, harus ada argumentasi yang harus mereka lakukan untuk menutupi kebohongan. Qala Alusi, hadza katakid lil jumlatil ula. Ini salah seperti penguatan pada jumlah yang pertama yang di atas tadi. Bi annal maqsuda minha wa annal maqsuda minhuma nafyukanhi Qur'anan aw min kalamil lail. Karena tujuan dari kata-kata tadi, tujuannya apa sih? Tujuannya minhuma nafyu kauni Qur'anan aw min kalam. Ini untuk menegasikan, untuk menolak, untuk tidak mengakui Al-Quran itu sebagai Al-Quran, Al-Quran itu sebagai kalammu. Itu aja yang ingin diungkapkan. Jadi maksud dari Al-Walid bin Mughirah mengatakan ini tujuannya apa? Tujuannya supaya Al-Quran tidak diakui sebagai Al-Quran. Al-Quran itu bukan kalam, itu aja tujuannya.
maka terus-terusan dibuat rekaya semacam apapun supaya orang tidak mengakui apa itu sebagai Al-Quran, sebagai kalam. Itu saja. Itu maksudnya. Walizalika lam yu'tab alaihi bil waw. Dan oleh karena itu tidak diatofkan atas dengan huruf waw. Karena kan summa nazara summa abasa. Jadi nggak pakai apa? Nggak pakai waw. Summa nazara. Kalau kan summa nazara misalnya wa abasa, dia perhatikan dan dia kan gitu kan. Tapi pakai apa? Pakai summa. Artinya ini apa? Ada jarak yang terus menerus kan. Kalau misalnya summa nazara wa abasanya dia perhatikan sampai mengkerut, ini enggak. Artinya apa? Ternyata nazara itu cuma berpikir. Terus summa kemudian sampai mengkerutkan. Artinya apa? Jadi semakin lama semakin keras dia berpikir. Tadi cuma mana udah. Tapi lama-lama kan doikon dia susah juga seperti juga. Benar ini sudah apalagi kan? Itu loh, orang pembohong itu. Kemudian ketika sudah ini mentok, dia akan pikir bagaimana? Semakin apa? Semakin keras dia berpikir. Semakin keras dia berpikir. Kenapa? Semakin dia tolak kebenaran, akan semakin jauh dia dalam kebohongan. Dia akan mencari legitimasi, dia akan mencari pembenaran dia. Maka katanya pakai summa deh. Summa abasa, summa nazara, summa abasa, kemudian lu. Nanti akan semua akan kemudian. Jadi itu apa? Jadi seperti apa? Bertahap gitu, prosesnya bertahap. Kajian. Jadi kalau sederhana. Kalau anak misalnya berbohong pada gurunya, itu kan keterlibatan orang yang dia lakukan itu kan baik. Pertama, istrinya nggak datang. Apa alasannya? Supaya bisa diterima, tidak datangan, tidak hadir ke kelas atau ya apa yang masuk kelasan. Apa ya yang paling bisa rasional terima? Sakit lah. Sakit. Ketika dia ingin mengatakan sakit, dia tidak bisa sendirian. Dia harus ya minimal menyampaikan pesan melalui temannya kan. Kalau ibu guru nanya, bilang saya sakit. Itu mengajak orang. Tapi kemudian orang itu nggak bisa dipercaya juga. Buatlah apa? Surat. Dia harus melakukan hubungan itu. Nah kemudian ketika surat itu kan nggak mungkin. Masa orang sakit nulis surat sendiri? Maka harus ada apa? Minimal ada keterangan yang itu bukan dirinya, orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya nanti ketahuan kalau dia nggak berbohong, maka dia apa kan? Dia palsukan lah pernyataan orang tua. Anak saya bernama ini hari ini mohon maaf tidak masuk. Kenapa? Dia sakit bertanda. Wali kelas apa? Orang tua. Bohong yang pertama itu mana Pak? Ingin menatakan dirinya sakit tapi bohong. Maka dia harus melibatkan orang lain untuk hubungan. Nah, ketika sudah ditanya macam itu, ini kalau misalnya sampai berguling, itu dia akan bertanya pada teman-teman. Minimal satu teman lah yang teman dekat bilang, saya sakit, ini ada surat bu. Bilang aja kamu ini saya sakit. Melibatkan lagi siapa itu? Temannya. Coba, apakah sampai situ? Mungkin nanti akan apa? Akan ditelepon orang tuanya, atau dia sendiri akan ditelepon. Kalau misalkan orang tua bilang kali, iya aja lah kata-kata. Nah gitu kan. Berarti apa? Melibatkan terus segala macam. Dan itu nggak akan selesai sampai sih. Itu baru satu kasus. Di kebohongan yang dilakukan itu, setelah satu teman katakan, ya saya sakit sederhana, tapi harus membuktikan bagaimana. Pakai orang lain tahu temannya. Nggak percaya temannya pakai surat. Tapi surat kalau sama orang tua kan nggak percaya juga. Akhirnya buat apa? Buat surat dia. Nggak dipercaya juga. Udah minta surat keterangan dokter. Keterangan dokter kan dokternya nanya gitu kan. Ya sudah nembak saja. Gimana itu caranya? Bayarnya ke puskesmas bikin surat keterangan sakit. Sakit apa? Sakit panas kayak apa? Gitu. Maka dia banyak musuh banyak. Nah kalau ketahuan di jalan misalnya sama orang, kok kamu nggak sekolah? Apa dia lakukan? Orang melihat dia apa? Dalam keadaan sehat, tapi orang nanya, kalau saya katakan sakit masih sakit, orang saya sehat itu bilang,
Oh enggak, lagi gurunya rapat. Mulai dia akan apa? Akan terus berpikir bagaimana menutupi kebohongan yang pertama tadi. Itulah pembohong itu akan terus semacam itu. Nah, maka kalimatnya summa nazara summa abasa. Apa lagi tadi summa abasa? Apa lagi? Wa basa. Udah mengkerukkan sakit pikir terus. Nggak bisa habis. Itulah berhati-hati sekali berbohong akan terus. Wa fi wasfi iskalihi wa istinbati hadzal qaula as-sahifa istizan. Nah, dan pada sifat iska apa susunannya istinbat dari qaul perkataan ini as-sahifa istizan. Jadi ada salah as-sahif itu kayak orang kurang akal. Jadi maksudnya ini sengaja redaksi itu dibuat bukan redaksi orang yang pintar. Jadi redaksi ini penjelasan ini seperti kalau yang ngerti balaghahnya kayak orang nggak ngerti gitu. Ya, kayak orang nggak paham. Jadi sahih itu orang yang kurang akal. Di ungkapan dari summa nazara summa abasa wa basar summa asbara wastakbar illa siruyus itu ungkapan yang diceritakan Al-Quran itu istizan sebagai ejekan orang yang tadi ngomong gitu. Kenapa? Karena kalau orang yang memang pintar itu bahasa kasarnya nggak mesti begitu banget. Kalau kamu sampai gimana capek mikir itu nggak gitu, nyantai aja. Nah ini digambaran kayak orang kurang akal. Dalam tafsir katakan as-sahif itu kurang akal. Istizan ini sebagai istizan ejekan gitu. Nah, kenapa? Wa isyaratan ila annahu anil haqqi bi ma'zil. Ini isyarat pada bahwasanya dari yang hak itu dia menjauh. Jadi haknya apa? Al-Quran itu kalamullah, itu hak. Rasul itu Muhammad SAW itu hak. Tapi bagaimana untuk menjauhi ini dari orang-orang yang berada di bawah kuasa dia al-waliyul mughirah supaya nggak mengakui Rasul Muhammad SAW Rasul, nggak mengakui apa Al-Quran itu kalamullah? Bagaimana caranya? Nah ini dibuatlah rekayasa macam itu. Maka nanti dikatakan wa yushiru man kataba ahwal wali, maka akan jelaslah orang yang mengikuti akan ahwalnya, akan keadaan al-wali, artinya al-wali bin Mughirah, annahu innama qala zalika inadan wa himyatan jahiliyatan la jahlan bi haqiqatil hal. Hanya saja ini yang telah dikatakan al-wali bin Mughirah itu inadan. Ini adalah inadan itu kalau kita orang yang keras kepala, enggak, yang menentang, enggak bisa menerima. Apalagi wahimiyat kala jahiliyah. Ini egonya jahiliyah. La jahlan bihaqatil hal. Bukan karena al-wali bin Mughirah enggak paham tentang objeknya, tentang Al-Quran, bukan itu. Ini cuma karena inadan, karena apa? Karena keras kepalanya dia. Apalagi wahimiyat kala jahiliyah, ego kejahiliyahnya. Jadi ini kenapa? Kan di seorang kepala suku, memimpin orang kaya dan sebagainya. La jahlan bihaqiqatil hal. Ini bukan karena al-wali bin Mughirah itu nggak paham tentang esensi atau hakikat dari akal, bukan itu. Kenapa? Nah, ala tara sana al-Quran wa nafi anhu jami'a ma nasabu ilahi min as-sihri wal kahanan wal jinn. Kata maksud ala tara, bukannya kamu udah lihat kemarin yang kita udah baca sana'ah al-Quran, ujian dia ke Al-Quran, ya kan dia kan uji Quran. Wa nafyihi anhu jami'a ma nasbu ilaihi, dan ditolak, dinegasikan semua yang orang mengatakan tentang Al-Quran itu apa? Syair, kahana, perdukunan, wal junun, Nabi Muhammad dukun. Itu kan semua ditolak kan? Kalau yang depan kita mengatakan tazumuna annahu kahinun, di depan yang pernah kita tazunna Muhammadan majnunun gitu kan. Apakah kamu menyangka Muhammad itu orang gila? Kan dia pernah nanya gitu. Hal ra'aitum yahnaku, kamu pernah enggak ngelihat dia itu kalau kita cewek gitu. Artinya kalau orang gila kan dia orang cewek. Mereka enggak pernah. Wa tazumuna annahu kahinun, kamu pernah mengatakan Muhammad itu orang dukun. Fahal ra'aitum
praktek perdukunan? Mereka katakan tidak, nggak pernah. Wa tazunnahu syairun. Kamu menyangka menuduh Muhammad tukang syair. Apakah pernah kamu melihat, mendengar nataqa bi syi'rin, dia ngomong dengan syair? Enggak pernah. Wa tazunnahu kazzab. Kamu juga menuduh Muhammad itu seorang pembohong. Tapi pernahkah kamu bergaul dengan dia itu berbohong? Enggak pernah. Semua itu dapat kan? Ditolak oleh Al-Walid. Jadi Al-Walid bin Mughirah ini pada hakikatnya tanda ketiga depan itu dia membela Rasulullah, membela aku. Itu pada dasarnya. Jadi dia bukan nggak ngerti Al-Quran, dia ngerti. Tapi kenapa dia menolak Al-Quran? Ini inadan wa himyatul jahiliyah. Ini karena apa? Karena ego jahiliyahnya. Artinya apa? Dia seorang kepala suku, dia orang kaya, orang terhormat, masa ngikutin. Itu aja gitu. Malu kan? Mengaku itu malu. Ini kan kejahilian di sini. Wah, ini ada yang keras kepala, ini itu artinya menentang, nggak nerima kebenaran. Kalau itu yang lakunya repot terus. Nggak bisa argumentasi apapun, nggak akan. Nah itulah inti dari kenapa dia menolak. Ya awalnya tadi inadan akhirnya jahiliyah, tapi yang jadi ininya summa barah wastakbar. Ini kenapa? Kesombong maksudnya. Orang yang membuat kesombongan itu ada bisa berapa hal. Satu karena harta kekayaan, kedua karena jabatan, karena kedudukan. Itu yang menjadi bahaya. Karena kata harta kekayaan, jadi semua orang yang tidak lebih kaya dari dia orang dan apapun akan orang kerja dari dia. Atau dia akan apa? Karena kekuasaan. Berapa banyak orang berkuasa yang berusaha menutupi kebohongannya karena kekuasaan. Kenapa? Kalau itu dibongkar, kalau itu terbongkar, atau itu diketahui, dia malu karena persiapan menguasai orang besar. Apalagi yang mengetahui itu orang kecil. Nah, ini akan ditutupi terus. Inilah yang membuat Al-Walid bin Mughirah tidak bisa menerima kebenaran. Tapi ini akibatnya. Saus di sakar. Ya, Aisyah udkhiluhu jahannama wa yatararra harraha. Yang akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam yang akan menyalakan panasnya, wa yazuqu azab, dia akan merasakan akan azab. Mengazab sakar. Tahu enggak apa itu neraka sakar? Istifham bil tahwil wa tafsir ay wa ma'lamuka ayy syai'in hiya sakar. Artinya ini pertanyaan bukan pertanyaan dijawab apa? Tahwil untuk apa? Untuk menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya, kerasnya tentang sakar itu. Juga apa? Untuk tabzir itu apa? Menjelaskan tentang buruknya, jeleknya, kejinya sakar. Artinya wa ma'lamuka ayy syai'in hiya sakar. Apa yang pengetahuan kamu tahu tentang sakar ini? Kalau kita nanya, pertanyaannya bukan apa? Bukan untuk apa? Bukan untuk dijawab. Nanti akan datang orang seperti tahu kamu hebatnya dia. Itu bukan berarti nanya dia, tapi apa? Ingin menjelaskan, ingin menggambarkan bagaimana hebatnya itu orang. Kamu tahu bagaimana hebatnya? Menceritakan la tabqa wa la tazal, tidak ada yang kekal dan tidak ada yang dibiarkan. Ai la tabqa ala syai'in fiha illa ahlakatu, artinya tidak akan ada yang tersisa. Gimana? Neraka sakar itu sedikit pun apapun illa ahlakatu, pasti akan apa? Akan binasa, akan hancur. Wala tatruku ahadan minal fujjar illa harakatu, dan tidak akan dibiarkan seorang pun dari fujjar orang-orang dosa illa harakatu. Wala apa? Akan dibakar. Kalau ngabasin la tabqa min ad-dami wal azim, la tabqa min ad-dami wal izam wal lahmi syai', artinya tidak akan tersisa darah, tulang, daging, enggak akan apa? Enggak akan tersisa. Setelah masuk sakar, remuk semuanya, habis semua. Wa idza maida khalaqahu in jadidin awidu ihraquhu bi asyaddi mimma kana tuhata. Kalau sudah dikembalikan, istilah apa? Hancur, habis, maida khalaqahu, dikembalikan ke bentuk mereka yang semula, min jadidin, dari bentuk barunya lagi. Wa'audi ihraquhu, apa? Mulailah dia dibakar lagi. Bi asyaddi mimma kana, lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Wa hakadha abadan, itu terus akan begitu. Jadi sakar itu begitu. Masuk api, angus, apa? Balik lagi, begitu terus akan begitu. Abadan, akan selama-lamanya. Nah, itulah yang akan dialami oleh siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Lawahatan lil bashar. Maman lawah?
menghanguskan bagi apa? Bagi kulit manusia. Ai taluhu wa tazrul bil anzal. Ketika taluhu itu artinya kelihatan seperti nampak. Di anzalin nas, dari penglihatan manusia, min masafatin ba'idatin, dari jarak yang sangat jauh. Ya azamiha wa hauliha, karena besarnya sakar itu dan karena dahsyatnya sakar. Ini apa? Itu dari kelihatan dari jauh. Udah apa? Udah kelihatan sakar. Qauli ta'ala wa murjatil jahim liman yara. Apa murjah itu? Akan tampak neraka jahim liman yara bagi orang yang lihat. Qala Hasan taluhu lahum min masyati 500 amin hatta yarawha ayanan. Imam Hasan mengatakan kalau nampak neraka sakar itu kepada mereka min masyati 500 amin, itu nampak dari perjalanan berapa? 500 tahun perjalanan. Yarawha ayanan, kelihatan dengan mata kepala. Artinya kalau kita jalan 500 tahun berapa jaraknya? Jadi jari-jari itu apa? Sakor dapat? Udah kelihatan. Wahiyya barizatun ila insarim, itu akan nampak jelas bagi orang yang lihat. Yarawunaha min ghairi istishrafin wala maddi a'nakin, dan mereka akan melihatnya itu neraka sakar min ghairi istishrafin wala maddi a'nakin. Enggak, apa kalau bahasa gitu? Enggak perlu pakai nangap-nangap, enggak pakai israfnya, enggak pakai tempat yang tinggi baru kelihatan, enggak, atau madda anak atau anak gitu apa? Apa namanya? Leher. Jadi enggak pakai manjangin leher gitu, enggak pakai apa? Enggak. Jadi dari jarak yang jauh sudah apa? Kelihatan. Saking dahsyatnya sakit. Alih hadis akasyar. Neraka sakar itu ada berapa? Ada 19 penjaganya. Ay khazanatuhal muwakkaluna alaiha 19 malakan min az-zabaniyatil ashidda. Artinya di sakar itu ada 19 malaikat yang menjaganya, diwakilkan. Malakan minal zabaniyah itu 19 neraka penjaga. Apa penjaga neraka al-ashidda yang apa? Yang keras. Seperti Allah Ta'ala, alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Alaiha, di atasnya ada malaikat giladun yang apa? Yang bengis, galak, shidad, yang keras. Layak seorang Allah, mereka tidak bermaksiat pada Allah. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan pada mereka kerjakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan pada mereka. Tugas itu doang. Tidak akan membantah. Ini kayak orang puasa gitu. Orang puasa kan gitu aja. Nggak bantah. Dia suruh nggak makan ya nggak makan aja. Nggak pakai nanya ngapain nggak makan. Nggak usah. Nggak usah makan sih. Udah nggak usah makan. Mengapa nggak makan? Nggak usah nanya. Itu namanya. Makanya akhirnya apa? Dan takut. Takut itu nggak pakai nanya. Jadi takut apa? Imtisal awamillah wajtinabun taulah, melaksanakan perintah, meninggalkan itu aja. Itu namanya puasa. Nggak pakai nanya. Dapat apa kalau saya puasa? Enggak. Saya puasa di sekian bulan Pak. Setelah itu mau ngapain? Bisa terbang? Enggak. Udah puasa aja. Nggak pakai nanya. Terus kalau saya puasa sih ngapa? Enggak. Itu orang takut begitu. Malaikat begitu diperintah ya udah. Ini pernah cerita karena malaikat Zabaniyah penjaga neraka pernah protes gitu kepada Allah, gantian menjaga surga. Enggak, ya perintah aja. Jagain neraka, jagainnya neraka. Kali gantian jagain surga saya gitu kan, enak kan surga. Enggak. Namanya apa? Nanti namanya bertakwa itu begitu. Ya. Enggak pakai apa? Enggak pakai nanya. Dan dia kerjakan juga sampai kapanpun ya sudah. Kalau kita kan mengerjakan menanti akhir. Berapa hari lagi? Menanti akhir berapa hari lagi. Kalau orang takwa enggak, pokoknya mau diberhentiin entar, berhentiin besok ya besok. Mau terus ya terus aja. Kita menghitung berapa lagi ya. Berapa lagi? Ayo. Weh, aku nggak tahu. Malam 13. Lagi nikmat ya puasanya. Malam 13. Paling dia menghentikan tanggal 22 doang. Aduh. Tapi nanti tanggal 22 dia menghentikan tanggal 22 lupa. Kayak lebaran udah nggak ngaruh lagi. 22 25 kayak. Keras tuh. 22 25. Lebaran udah nggak mikir lebaran kapan ini itu lagi kan Baju nggak peduli baju baru ada lagi besok presiden baru. Jadi
malaikat yang mati ini, maka kalau nabas nabana man kabail wahid minhum masirata sanatan. Ini namanya malaikat ini. Man kibai antara dua pundak ini. Satu malaikat semuanya. Setahun. Masirata sanatan itu orang jalan berapa? Setahun. Tahun. Masya Allah. Di pundaknya doang di sini. Kalau kita jalan apa? Setahun. Itu gede sama gitu. Kalau kita jalan tahun dari sini kemana lagi bahasa kasar? Tahun deh. Itu baru pundaknya doang. Maka bisa gambarin berapa orang bisa Iya. saking dahsyatnya. Apalagi wa quwwatul wahid minhum ayat bil ma'ma'i fayadafa'u bitil kadarbati sab'una alfa insanin bil qari jahannam. Jadi kekuatan satu malaikat di antara mereka sekali dia pun dengan makna itu apa ya makna itu kalau kita tahu ya, yang buat ngetok kepala itu namanya makna itu. Gak ada gitu. Gak ada yang buat kepala. Jadi kalau dia udah sekali pukul tuh, sekali pukul bitilkan, sekali pukul itu terpau akan ya, itu akan melayangkan berapa? Sa'in al-fatin berapa? 70.000 manusia sekali pukul langsung fi qari jahannam masuk ke dalam apa? Dasar apa tuh qari itu apa? Apa ya? Dasarnya neraka jahanam. Sedangkan dasar neraka jahanam kalau kita lempar batu bawah itu jatuh ada yang katakan 10.000 tahun berapa? Baru jatuh. Sampai kalau kita lempar batek gitu. Itu berapa sampai bergerak sampai saya ngapain tapi oleh malaikat sekali dia pukul itu 70.000 orang masuk langsung sampai kemana? Sekali pukul doang. Sekali pukul itu satu malaikat. Itu malaikat. Sedangkan di sana ada berapa tadi? 19 kali aja. Tapi aneh nih kalau udah kayak gitu anehnya apa lalu sih? Ruyan Ibnu Abbas dalam an-halam manazat alaiha tis'ata. Ketika turun ayat alaiha tis'ata di sana itu ada berapa? Ada 19 malaikat yang jaga neraka. Qala Abu Jahl di Quraisy. Abu Jahl ngomong sama orang-orang Quraisy. Ternyata orang kafir merhatikan Al-Qur'an juga dia. Dia ngomong orang Quraisy. Sakalatum ummahatukum. Masih kita berat dari itu kamu. Asma bin Abi Kabsyah yani Muhammadan. Apakah enggak dengar apa yang dikatakan oleh Abi Kabsyah yang dimaksud ini kata oleh Muhammad ini ngomong orang itu juga bahasa kita. Ya Nabi itu dapat Ibnu Abi Kabsyah. Yang maksud Muhammad. Yukhbiru dia kasih tahu kamu anna khazinatan nari tis'ata asyar. Penjaga neraka itu cuman ada berapa? 19 malaikat. Wa antum sudah ayat ada sujaan. Kamu ini ada arti jumlah yang besar sujaan dan orang-orang yang gagah-gagah berani-berani. Apa yu'izu kullu asyatin minkum ayyabtishu birajil minhum. Apakah lemah setiap 10 orang kamu itu dapat menyerang satu di antara mereka? Malaikat berapa? 19. Kamu kan banyak. Kamu tuh sunyi, pemberani, gagah-gagah. Coba 10 orang serang satu malaikat. Bisa apa? Bisa keluar dari neraka gitu. Ini kan kita kalau ibarat kata masuk neraka rame-rame nih. Malaikat itu mana berapa? 19. Ya udah kita mah gagah-gagah. Kita serang aja satu orang serang satu malaikat. Kalau misalnya orang serang malaikat ada 19 itu berapa orang? 190 orang kan? Itu banyak. Kalahlah malaikat. Karena Jahal tuh, kan orang aneh namanya orang Jahal. Faqala Abul Asri al-Jumahi ini. Jawablah namanya Abul Asad al-Jumahi. Wa kana Sadidul Batsi. Nah ini orang yang sangat apa? Yang paling gerak, yang paling apa istilahnya? Yang paling sadis lah. Anak fikum sab'ata asyar faqufuni antum isnaini. Kata Abul Asad al-Jumahi mengatakan begini tadi. Anak fikum sab'ata. Aku cukup kamu ada apa namanya 17. Masa kita kan 19 ya. Kalian urusin 17, yang 2 saya urus sendiri. Saja. Nih Al-Jumahi kata, kan ada 19 nih. Kalau Abu Jahal kan tadi kan 10 orang serang tuh malaikat satu, beres kan semuanya. 10 orang masa nggak kuat kita nyerang malaikat jaga neraka satu, udah kita 10 orang yang satu.
Kita banyak nih jumlahnya. Ya kalau misalnya 10 orang satu malaikat, ya kan 190 orang kecil lah banyak. Kalau di mana mengatakan begini aja dah. Yang 17 ente urusin semua, yang 2 malaikat saya ngurusin sendiri. Ada. Buat namanya. Maka Asy'abah ini orang yang paling sadis nih mengatakan. Yang paling mengatakan begitu. Dia mengatakan kalau Abu Jahal masih rasional juga di 10 lawan 1 bisa lah kita kalahin mereka 10 lawan 1. Tapi ya Abu Asad Al-Jumahi mengatakan ya enggak, jadi bisa lagi. Ente urusin 17, aku yang bawa malaikat, aku sendirian urusin. Enggak pakai 10 orang, aku sendiri aja yang bawa malaikat. Perhitung-perhitungan tuh. Coba bayangin aja. Ya, masih yang katakannya. Nah itu jadi ketika apa? Asbabun nuzul bahasa kita, asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya kenapa mengatakan macam itu karena apa? Jadi pada sejak saat turun Al-Quran pertama kali itu yang namanya apa bahasa kita ya? Ini kan Al-Quran bicara tentang Al-Quran tentang alam yang dimensi yang berbeda. Tapi saking bodohnya mereka membicarakan dengan dimensi manusia gitu. Disebutkan malaikat. Coba kalau mereka katakan begitu, coba gambaran mereka kan berarti saking ini kan malaikat kayak manusia kayak kita ini kan. Aduh ya, baru 19 dua gitu kan, 1 lawan sekian tulisan. Jadi dia nggak menggambarkan malaikat seperti apa enggak. Tapi uniknya dia gambarkan malaikat itu penjaga nerakanya ada dan dia masuk neraka gitu. Kita lawan aja kan kayak macam begitu. Jadi dari sini lo ketahuan kebodohannya bagaimana dia tidak bisa membedakan dimensi akhirat dan dimensi dunia. Itu aja udah ketahuan. Lo membanding-bandingkan. Satu malaikat kita orang gagah-gagah 10 gitu kan, kita gagah kayak gini hebat-hebat udah 10 orang satu bisa lah katanya. Sederhana itu. Tadi digambarkan kalau orang pertanyaannya jangan nanya emang malaikat kayak apa, nggak nanya gitu kan? Emang malaikat kayak apa, nggak nanya kayak begitu. Tapi langsung aja dia langsung dikomentari dia apa? Ini tadi otak yang nggak bisa diajak ngomong aja kan nggak bisa. Ya namanya jahil ya susah. Tapi otak mereka ditutupi bukan karena kebodohan kali, kenapa? Karena kesombongan yang keras kepala, bukan karena mereka orang-orang yang bodoh dan pengertian apa ya istilahnya nggak bisa dia, bukan itu, tapi karena kesombongan mereka, takaburnya mereka dan inatnya mereka itu keras kepalanya nggak bisa, itu yang paling sulit. Dan itu disebabkan karena satu kekuasaan dan dua kenapa? Harta yang Al-Walid itu punya harta yang banyak, kehormatan segala macam. Ini masalah. Ini yang paling susah. Jadi kalau udah ini yang menguasai, maka hadisnya kata Rasul mengatakan, aku tidak khawatir umatku nanti di akhir zaman akan apa? Akan menjadi kafir, akan menjadi ingkar. Tidak. Yang khawatir apa? Berlimpah harta benda dan mereka akan berlomba-lomba. Itu yang khawatirnya apa? Kaya dengan harta benda itu lebih Rasul khawatirkan dibanding kemusyrikan. Kenapa? Kekayaan dengan kaya dunia itu lebih berbahaya dibandingkan ke kafir. Kafir enggak, musyrik enggak, tapi apa? Tapi mereka tidak mengakui itu yang apa? Itu susah. Maka dimensi kayak macam itu gampang dibuat, tapi apa mau sudah menciptakan karakter manusia itu gampang direkayasa oleh orang yang punya kekuasaan dan harta. Ya sudah sederhana. Lo kalau gua nggak bantu di pesantren itu pesantren. Itu berapa? Sekian udah berapa? Siap. Kan istilahnya kan begitu. Ya urusan ngomong doang. Bagaimana sih begini? Nah, usah ngomong keluar sana segala macam, bicara berbeda segala macam. Dia sendiri nggak bisa ngomong apa-apa. Dia tidak mengakui akan keberadaan masing-masing manusia punya tugas. Ya nggak mungkin bisa hidup kalau nggak kita yang bayar ya. Bisa masuk ceramah. Kenapa? Apa mereka mau mendengarkan? Karena mereka nggak mendengarkan. Kenapa? Mereka merasa menguasai. Mereka biasa menguasai. Kenapa? Gue yang bayar. Ini kan berbahaya. Maka ada Rasulullah. Ya ini yang berbahaya.
kekufuran jelas hukumnya, musyrik jelas hukumnya. Tapi ini umat Rasulullah kata, aku nggak khawatir mereka akan jadi orang ini, tapi karena kekayaan itulah itu lebih berbahaya ternyata. Hubbud dunya wa akhiratu lebih berbahaya, cinta dunia dan takut mati itu berbahaya. Nah itu dikhawatirkan Rasulullah itu. Ternyata pada zaman jahiliyah mereka tahu tentang kebenaran Al-Quran, mereka tahu tentang kebenaran Rasulullah, tapi mereka nggak mau mengakui kebenaran Rasulullah. Apa itu? Kenapa? Karena istiqlal. Karena kesombongan mereka. Apa yang mereka sombongkan? Aku ini banyak harta, keturunan terhormat, kekuasaan tinggi. Kalau aku yakin sama Rasulullah Muhammad, aku yakin aku, maka tanda kutip dia akan ikut Rasulullah. Hubungannya derajatnya maaf dengan Abu Jahal, Bilal bin Rabah yang mantan budak. Kenapa? Akan sama. Kedudukannya dalam Islam juga akan sama. Kedua, Muhammad itu siapa? Keturunan siapa? Kerjaan apa? Kekuasaannya apa? Punya harta apa dia? Nah itulah yang paling berbahaya. Jadi standar kebenaran itu apa? Harta kekayaan. Ini sederhananya lah. Dalam satu organisasi apa aja organisasi yang besar. Jalan-jalan. Nah, masjid lah. Masjid. Kalau burung lagi di karpet. Wah. Parah. Ini bener ini. Terserah lu nggak mau yang ini. Jasa-jasa. Nah itu dikhawatirkan. Hamiyah jahiliyah itu, egonya tentang keagamaan itu yang berbahaya. Maka Al-Walid bin Mughirah itu hamiyah jahiliyahnya yang muncul. Bukan karena dia orang bodoh yang nggak paham tentang kebenaran, paham, tapi itu egonya macam itu. Kekayaan yang dimiliki oleh dia, keturunan yang dimiliki oleh dia, sama dengan kekuasaan yang dia sedang nikmati sekarang. Ini yang berbahaya, akan terancam kalau dia mengakui, dan kalau dia ngomong orang pasti akan takut. Ini berbahaya. Yang keduanya, kalau itu dia lakukan, yang jelas kekuasaan yang dia miliki pada saat itu kenapa? Kan hilang, akan nggak diakui lagi dengan orang-orang selevel dengan Abu Jahal ini, nggak akan berteman lagi. Yang akan bertemannya dengan orang-orang pada saat itu yang masuk Islam, ya tanda kutip ya, orang-orang yang level-level apa? Budak, orang miskin, kan macam ini. Kalau begini bahaya, posisinya terancam. Tapi kan juga nggak bisa sekedar cuma menolak, harus apa? Punya argumentasi. Kalau punya begitu aja, dia nggak akan bisa diterima, dianggap orang bodoh. Maka dia apa? Berargumentasi. Nah argumentasi itulah yang akhirnya menyesatkan dia sendiri. Akan terus-terusan dia membuat kebohongan-kebohongan. Maka wajar kalau Rasulullah memprediksikan ke depan itu, memprediksikan nanti dia khawatir Rasulullah bukan karena kemusyrikan, nggak akan menyanjung kafir. Yang khawatir apa? Akan bergelimang harta kekayaan dunia dan mereka akan berlomba-lomba, akan berbangga-bangga dengan kekayaan. Itu yang berbahaya. Makanya kata hubbul apa? Hubbud dunia, mereka cinta dunia dan takut mati. Itu yang takut mati itu ingat ya, bukan hanya takut mati dalam konteks apa namanya? Hilang ruh. Takut mati apa? Takut mati, takut hilang. Ya orang dia takut hilang kekuasaan, hilang kekayaan, itu kan takut mati. Soalnya kalau dia gak berkuasa apa? Kita mungkin bukan kita, maaf ya terlalu selera. Yang penting dompet nggak ada duit biasa-biasa. Itu ada tuh dompet itu kalau nggak ada duit yang merah bahasa 5 sampai 10 lembar itu merasa udah gimana gitu rasanya. Jadi kalau di dompetnya itu nggak ada uang yang segitu, terus ini ya kalau kita nggak ada duit, nggak ada receh itu biasa-biasa lah. Biasa banget. Yang bisa nggak ada itu merasa gitu. Sampai dia pernah nanya itu guru MI itu gajinya berapa sih? Disebutkan guru MI berapa sih gajinya, kan ratusan ribu. Kalau masa 500 masih bagus, dan 170.000 segala macam. Nah gurunya punya anak, punya bini. Pertanyaan itu apa? Itu bisa hidup gitu? Tapi nyatanya hidup gitu. Dan dia yang namanya di kantong, jangan 150.000 segala macam di kantongnya gitu. Itu ya, kalau udah gitu udah kagak di sini.
Nah, maka seolah orang bukan tadi mati itu dalam pengertian mati mati rohnya, bukan. Takut mati itu takut mati karena apa? Tidak berkuasa lagi. Takut mati karena nggak ada harta lagi. Kan kalau orang yang sedang berkuasa kemudian kan orang mati, tadinya dihormati. Emang kan kadang-kadang penyakit itu namanya kalau orang pensiun itu sindrom apa? Sindrom paranoid. Jadi kayak Paranoid apa bahasanya? Kayak orang yang tadinya dihormati gitu, pos-posin itu kayak kehilangan kuasa gitu. Itu ada yang seminggu atau berapa bulan kemudian, beberapa hari kemudian langsung stroke. Biasanya pakai dia datang begitu dihormatin, tanda tangannya laku atau kecilan. Sekarang buru-buru dihormati, itu parkir sudah pinggir sebelah sana ini buat parkir segala macam. Tadinya mobil ada supirnya, pelatnya luar biasa, sekarang nggak lagi. Udah mulai kan? Nah ketika itu seperti apa dia? Orang mati, nggak ada gunanya. Itu kalau kehilangan kekuasaan, apalagi kehilangan harta. Jadi kalau nggak punya itu kayak orang bagaimana gitu. Kalau kita emang kayak udah biasa gak punya duit, buat kita mah saya punya atau silakan gitu. Dia makan ATM-nya aja kayak ATM tempe kayaknya, tebel. Yang gesek ini aja gitu. Jadi mati nggak hanya diartikan takut mati berarti apa? Takut apa? Takut kehilangan nyawa, takut mati. Dia bersedekah takut miskin. Dia bersedekah takut jadi miskin. Dia keluar harta takut jadi aku miskin nggak bisa makan segala macam. Akhirnya jadi bikin. Jabatan kalau udah nggak menjabat lagi takut jadi mati, dia nggak berbuka. Itu yang dibikin. Maka apa? Betulnya akan terus kita itu. Nah, untuk itu semua dia pertahankan dengan cara apa dia pertahankan. Nah, kasus al-Walid bin Mughirah untuk menjadi pelajaran bagi kita bagaimana dicoba mempertahankan itu semua dengan caranya. Berbagai argumentasi Al-Quran sebutkan pun nggak dipercaya lagi. Kenapa? Akan kehilangan kekuasaan dia, akan kehilangan harta. Coba kalau dia masuk ke dalam agama Rasulullah, apa yang terjadi? Mungkin hartanya akan habis. Hadis yang mengajarkan untuk dia seperti Abu Bakar dan segala macam. Tapi akan mereka jadi orang-orang yang susah enggak gitu. Yang kedua, kehormatan dia. Apakah berarti ketika masuk Islam akan menjadi orang yang terhina? Tidak, bahkan lebih terhormat. Yang tadi terhormat pada zaman jahiliyah juga terhormat pada zaman Islam. Tapi itu yang dia khawatirkan. Nah, yang ketiga, apa yang menyebabkan macam itu? Ya kolega-kolega di sekitarnya ini jadi resek. Apa yang ini Abu Jahal, dia baru mulai ini, dia udah mulai apa? Ini kolega ini yang menjadi dia kronik yang jadi penyakit. Kenapa? Karena ketika dia mengetahui akan kebenaran ini udah mulai yang di belakang akan begitu segala macam. Ya udah nggak jadi lagi. Maka pergaulan itu penting. Mana siapa kita bergaul itu penting. Nah ini yang mempengaruhi Al-Walid bin Mughirah. Walaupun akhirnya apa? Anaknya yang jumlah 10 ya. Akhirnya apa? Ada 3 orang yang akhirnya masuk Islam, termasuk Khalid bin Walid. Masuk Islam dia. Masuk Islam dia terhormat. Masuk Islam pun dia menjadi orang yang sangat bapak. Ya kita kata punya kedudukan dalam Islam. Walaupun bapaknya akhirnya anaknya bisa dibuktikan. Semua kala wa majang nasa benar illa malaikatan wa al-tisab Sayyidina Mukhtar Al-Har wa Sulakhir
anfusina wasurna fi umratina wa yudin usqahuba qahuba mahibbuka hubba ma yuqarribuna bahaba ilana ma'ana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa innaka antat tawwabur rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rasulullah Muhammad wa ala alihi wasallam mana rabbil izzati amma yasifun salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.